Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada supervisor kami, Dr. Andrian Fajar Kusuma Dewi, MSc, SPKJ Konsultan, yang telah berkenan untuk membimbing dan mengampu modul psikodinamika. Mohon izin saya akan membawakan modul psikodinamika dengan judul Menyimpulkan dan Menutup Wawancara, membuat laporan pemeriksaan psikiatri psikodinamik secara lengkap. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menyebutkan komponen penutupan wawancara dan laporan psikiatri dinamik, menjelaskan prinsip empati, containment, dan batas profesional, menerapkan teknik, menyimpulkan dan menutup wawancara psikiatri, menganalisis proses dinamik selama wawancara, mengevaluasi kelengkapan laporan pemeriksaan psikiatri dinamik. Untuk menyimpulkan dan menutup wawancara, jadi dalam psikoterapi dinamik, cara menutup sesi sama pentingnya dengan cara memulainya. Tujuannya bukan hanya untuk mengakhiri percakapan, tetapi juga untuk menjaga batasan atau frame dan mempersiapkan pasien untuk proses terapi selanjutnya. Jadi, eh, dalam manajemen waktu dan batasan, terapis harus memantau waktu dengan cermat. Sesi harus diakhiri tepat waktu untuk menjaga frame terapi yang konsisten dan aman. Disarankan untuk mulai memberikan tanda-tanda penutupan, baik secara verbal ataupun secara nonverbal, beberapa menit sebelum waktu habis, agar pasien tidak merasa diusir secara tiba-tiba. Apabila kita memperpanjang sesi atau kita going overtime, hal ini dapat mengaburkan batasan profesional. Jadi, untuk teknik verbal closing, kita harus menghindari frasa yang terlalu kaku, seperti waktu habis. Sebaliknya, gunakan kalimat transisi yang lebih halus namun tegas, seperti kita harus berhenti di sini untuk hari ini, atau waktu kita sudah selesai, mari kita lanjutkan minggu depan. Hal ini menandakan akhir dari ruang waktu yang dialokasikan tanpa menolak pasien secara personal. Kadang-kadang juga terjadi fenomena yang disebut dengan fenomena gagang pintu atau doorknob comments. Jadi seringkali pasien mengungkapkan materi penting atau emosional tepat saat akan keluar ruangan atau saat pasien memegang gagang pintu. Mengapa hal ini terjadi? Ini bisa disebabkan oleh ambivalensi pasien yang ingin bercerita tapi takut, atau ini adalah salah satu cara pasien untuk menahan terapis. Respon terapis yang tidak boleh dilakukan adalah memperpanjang sesi tersebut untuk membahasnya. Hal ini secara mendalam karena akan melanggar batasan waktu. Sebaiknya kita akui pentingnya hal tersebut dan sarankan untuk membahasnya di awal sesi berikutnya. Contoh, baik, itu hal yang sangat penting. Mari kita mulai dari sana minggu depan. Kemudian untuk pelaporan pemeriksaan psikiatri dinamis, hal ini berbeda dengan laporan medis biasa yang ilmiah. Laporan ini menekankan pada pemahaman pasien sebagai pribadi yang unik dan bukan sekumpulan gejala. Untuk perbedaan struktur lengkapnya adalah pada laporan medis biasa, biasanya deskriptif dan kategorikal, selama pada laporan psikiatrik dinamis, itu pelaporannya lebih naratif dan explanatoris. Pada laporan medis biasanya fokus kepada gejala yang cross-sectional, dan pada laporan psikiatri dinamik lebih fokus pada pribadi dan pola dan bersifat longitudinal. Untuk laporan medis biasa, kita terfokus pada diagnosisnya. Sementara pada laporan psikiatri dinamis, kita lebih terfokus kenapa pasien ini sakit sekarang. Untuk pendekatan struktur selama wawancara, pada akhir wawancara evaluasi, ini terapis merangkum pemahaman bersama mengenai masalah pasien. Hal ini bukan sekedar mengulang cerita pasien, tapi mencoba mengaitkan keluhan utama dengan pola hidup atau pemicu tertentu. Untuk identifikasi keluhan utama, ini dapat mencakup data demografis dan alasan pasien datang. Dalam pendekatan dinamik, keluhan utama ini dieksplorasi tidak hanya sebagai gejala, tetapi apa artinya bagi pasien sekarang. Untuk riwayat penyakit sekarang atau history of present illness, ini berbeda dengan wawancara medis yang mencari fakta cepat. Wawancara dinamis ini membiarkan pasien menceritakan kisahnya secara natural, ebb and flow. Jadi terapis nanti mencari pola asosiasi
bagaimana satu topik memicu topik lain yang mungkin menunjukkan hubungan tidak sadar antar masalah. Kemudian ada riwayat perkembangan atau developmental history. Prinsipnya adalah the past is repeating itself in the present. Atau masa lalu kadang terulang di masa kini. Laporan ini harus mencakup trauma masa kecil atau perpisahan, pola hubungan dengan orang tua dan saudara, riwayat perkembangan seksual dan sosial, serta tujuan ini adalah untuk mencari tautan atau link antara peristiwa masa lalu dengan masalah saat ini. Perlu juga dilakukan pemeriksaan status mental atau mental status examination. Dalam konsep dinamik, mental status examination ini diintegrasikan dalam wawancara, bukan sekedar daftar pertanyaan kaku. Poin penting tambahannya itu meliputi orientasi dan persepsi. Jadi bagaimana pasien memandang realitasnya. Untuk penilaian kognisi dan bahasa, perhatikan para praksis atau pasien apakah ada keselio lidah atau slips of the tongue yang bisa membocorkan isi ketidaksadaran. Kemudian kita juga harus memperhatikan perasaan terapis atau counter transference, yaitu perasaan yang muncul pada pemeriksa. Misalnya, rasa marah, bosan, atau sedih. Itu adalah data diagnostik penting mengenai bagaimana pasien mempengaruhi orang. Untuk inti pelaporan dari formulasi psikodinamik ini, jadi merupakan hipotesis kerja tentang penyebab dan mekanisme masalah pasien. Ada beberapa komponen, yaitu komponen biopsikososial. Untuk komponen biologis, terdiri dari genetik, medis, temperamen, kemudian ada intrapsikis, yaitu konflik tidak sadar, defisit ego, atau defense mechanism. Kemudian juga ada faktor sosiokultural seperti lingkungan dan dukungan sosial. Menurut model Cabanis, menggunakan metode formulasi, kita akan menggunakan jembatan describe, review, and link. Describe itu yang pertama-tama kita gambarkan masalah atau keluhan utama pasien. Jadi deskripsi singkatnya ini untuk memberikan gambaran klinis dan stresor pencetus. Kemudian ada di review dengan tinjauan riwayat perkembangan yang relevan. Kemudian link atau tautan riwayat. Jadi apa kita harus menautkan dari deskripsi dan reviewnya dengan menggunakan ide psikodinamik. Contoh, pasien A mempercaya istrinya. Itu adalah describe. Tampaknya berkaitan dengan ditinggalkan ibunya saat usia 5 tahun. Yang itu adalah review yang membuatnya terus merasa takut akan pengabaian. Dan itu merupakan link. Untuk diagnosis multiaksial melalui DSM-5, diagnosis deskriptifnya sebagai terapis harus mengikuti ICD-10 atau DSM-5 untuk administrasi dan komunikasi smoking. Untuk diagnosis psikodinamik, dilakukan penjelasan dengan level organisasi kepribadian, baik pasien neurotik, borderline, maupun psikotik. Kemudian untuk implikasi terapi dan prognosis, bagaimana pemahaman pasien dapat memandu pilihan terapi. Misalnya apakah butuh terapi suportif atau ekspresif, dan prediksi respon pasien. Baik, untuk kesimpulan dari modul pada kali ini, yaitu menutup wawancara itu adalah tentang menjaga frame dan keamanan pasien. Laporan dinamik berfokus pada pemahaman orangnya dan bukan hanya penyakitnya. Formulasi adalah hipotesis yang terus berkembang seiring menjalannya terapi. Berikut adalah referensi yang kami pakai. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.